Baik, selamat siang. Selamat siang, Amri. Prof. Ya, Prof. Selamat datang kembali di forum seminarku pada siang hari ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian selaku partisipan pada kegiatan sinarku pada siang hari ini. Ini adalah series yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Sukendro dengan topik spesifik pada hari ini adalah pendekatan ISMP MKN-PC atau Philip Curve yang sudah Philip Curve dari Keynesian yang sudah dimodifikasi. Baik, pada siang hari ini kita akan melihat pembahasan tersebut dengan setting perekonomian tertutup kurang lebih dalam 2 jam ke depan. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Sukendro, termasuk juga kemudian kita akan memiliki sesi diskusi seperti hari yang lalu. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Prof. Sukendro, saya ingin memberikan beberapa pengumuman seperti biasa. Yang pertama berkaitan dengan diskusi, Bapak Ibu diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di layar Zoom Bapak Ibu masing-masing, dan kemudian nanti akan kita diskusikan setelah akhir sesi pemaparan. Kemudian bagi 2 pemenang yang beruntung, untuk setiap unggahan story di Snapgram dan kemudian di tag di akun @economicsugm itu akan mendapatkan e-money sebesar 200.000 sebagaimana di hari yang lalu. Jadi nanti kami akan memberikan giveaway pada 2 peserta yang kemudian mengunggah story yang menarik terkait dengan pokok bahasan kita pada sesi siang hari ini. Story tersebut kemudian akan di-tag di akun @economicsugm. Pemenang yang beruntung akan mendapatkan e-money sebesar 200.000. Bapak Ibu juga kemudian diharapkan menggunakan nama lengkap ketika kemudian berpartisipasi pada sesi sinarku ini, karena itu untuk kebutuhan kami panitia dalam penyusunan sertifikat peserta pada akhir sesi minggu ke-6 nanti. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi kita pada siang hari ini. Prof. Sukendro, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Amri. Saya tak ganti background. Tadi pagi saya dari jam 8 sampai hampir jam 12 nguji di BI, sehingga itu tak ganti dulu ya background-nya. Silakan Prof. Ini Prof. Gunawan juga hadir di tengah-tengah kita, Prof. Oh iya, selamat siang Mas Gun. Saya ganti. Yang dengarkan aja. Monggo. Ya. Buka kuliahnya Pak In. Ya, terima kasih. Oke, saya Pak sharing materi dulu. Oke, ini judulnya, yaitu pendekatan ISMP, kemudian itu MNKPC modified dari New Keynesian Philip Curve. Yang memodifikasi bukan saya, tapi yang memberi judul saya ini, modified New Keynesian Philip Curve. Ya, tetapi ini di bukunya Hubert. Oke. Kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan New Neoclassical Synthesis atau New Keynesian, ya, New Keynesian. Jadi judulnya itu sintesis neoklasik baru atau sintesis New Keynesian baru. Nah, jadi kita lihat dulu di sini, ya. Ini gambarannya semacam ini, ya. Tetapi waktu ini saya buat, nanti ada kemiripannya dengan landman ini. Tapi saya tidak komunikasi dengan landman tahun 2012 karena waktu saya membuat gambar ini itu sebetulnya untuk para penilai properti. Jadi ada pendidikan penilai properti gitu. Terus saya kepengen tampil beda. Nah, saya gambar ini. Jadi gambar ini. Tapi kemudian
gambar ini mirip sekali dengan gambar yang lain ya. Makanya ini tekanannya kepada penilaian pada properti, jadi pada properti. Nah ini kita lihat di sini ya, jadi di sini sebetulnya kalau properti ya, ekonomi properti. Jadi ini adalah neoklasik ya, kemudian ini bidang-bidangnya Pak Lincoln, Pak Wihana, mungkin Bu Popi ada di sini ya. Nah, kemudian ini saya kembangkan ke ekonomika properti. Nah, tapi sayang di fakultas tidak banyak yang minat di sini ya, di fakultas. Bahkan di fakultas ekonomi lain mungkin bisa dihitung jari berapa orang yang tahu tentang ekonomika properti. Itu ya. Ini kalau di fakultas ini di MEP yang paling banyak bicara tentang ekonomika properti. Lalu apa bedanya antara yang baku ini dengan sintesa neoklasik? Semuanya ini tetap menganggap bahwa kepemilikan itu tidak kelihatan di dalam analisa ini. Ya, dari kepemilikan. Jadi pengaruh kelembagaan terkait dengan kepemilikan itu tidak ya. Jadi nanti kalau kita belajar sintesis neoklasik baru atau sintesis Keynesian baru, kita nggak pernah bicara tentang kepemilikan. Ya. Kita bicara properti hanya membedakan antara milik pemerintah dan milik swasta. Ya. Nah, jadi ini ya, jadi apa itu sintesis neoklasik? Itu adalah konvergensi antara Keynesian baru dengan siklus bisnis. Ya. Antara Keynesian baru dengan siklus bisnis baru. Siklus bisnis. Jadi ini konvergensi. Konvergensi pertama itu Keynesian dengan klasik memunculkan sintesis neoklasik. Ini konvergensi pertama. Konvergensi kedua memunculkan sintesis neoklasik baru. Jadi walaupun namanya itu ada neoklasik, tapi nggak ada hubungan langsung antara sintesis neoklasik dengan sintesis neoklasik baru. Tidak ada hubungan langsung antara ini ke sini. Jadi jalurnya dia melalui Keynesian baru, kemudian ketemu dengan siklus bisnis. Nah, kalau Keynesian dan lain-lain ini tekanannya karena induknya dari Keynesian itu adalah efektif demand. Ya, efektif demand. Jadi kalau efektif demand berarti apa? Ya, tekanannya pada shock dari demand side. Hanya seperti itu, ya. Nah, di sini juga begitu. Jadi shocknya itu demand side, tetapi munculnya siklus bisnis itu menekankan tentang shock dari supply side. Ya. Jadi adanya teknologi, adanya keterampilan dan macam-macam di situ menimbulkan shock dari supply side ekonomi. Nah, ini ketemu. Ya, ketemu. Jadi nanti warnanya itu ada Keynesian-nya, ada siklus bisnisnya. Jadi warna dari model yang ada di sini. Nah, kalau kalian senang dengan DSGE, maka ini adalah seperti DSGE, tetapi ada shock. Ya, jadi DSGE plus supply side shock macam itu. Nah, kemudian ini adalah prinsip-prinsip dari New Neoclassical Synthesis. Saya ambil dari bukunya Salzer tahun 2004. Ya, kalau peserta ingin tahu banyak ya baca sendiri aja dari ini. Nanti saya jelaskan semua, waktunya nggak cukup. Jadi pertama adalah model New Neoclassical Synthesis itu dinamik, bukan statik. Ya. Nah, mengapa? Nah, karena di sini ada analisa antar waktu, berarti ada penyesuaian. Ya, jadi di sini ada dua macam biaya, yaitu biaya ketidakseimbangan dan biaya penyesuaian, sehingga modelnya menjadi dinamik. Nah, kemudian agen representasi ini adalah dasar mikro dari makro. Agen representasi itu dasar mikro dari makro. Hanya untuk selama ini saya tidak menekankan kepada dasar mikronya, jadi saya langsung ke makronya saja. Ya. Karena kalau program di S1 dan S2 mungkin kita belum terlalu banyak membicarakan mengenai dasar mikro dan makro. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk ini kemudian keseimbangan umum, ya, jadi ini adalah pilihan individu, rumah tangga dan perusahaan. Kemudian yang keempat ini yang baru ini diambil dari bisnis teori itu.
Ini adalah konfrontasi dengan fakta. Ini artinya apa? Hasil dari estimasi itu harus dikonfrontasikan dengan fakta untuk melihat apakah teori itu memang cocok atau tidak cocok. Pertanyaannya semacam itu. Aja tahu people. Jadi ini semacam itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang dasar mikronya semacam itu, ini ada tulisannya di sini. Ini tulisannya Bardosa. Ya, 2018. Situ ya 2018 bukunya adalah ini buku untuk S3 biasanya. Ya, ini Bardosa 2018 Macroeconomic Theory, Fluctuation, Inflation, Growth, Close, and Open Economy. Nah, kita hari ini bicarakan close. Walaupun saya tidak berkiblat sepenuhnya pada ini, tetapi buku ini dibagi menjadi 3 bagian buku ini. Ya, bagian pertama itu flexible price. Buku kedua, part kedua itu adalah sticky price. Kemudian bagian yang ketiga itu kebijakan. Ya, kebijakan. Nah, di dalam bagian yang pertama itu baik yang close economy maupun open economy. Hanya lebihnya di sini apa? Lebihnya di buku ini adalah dalam close economy dia melihat bagaimana pengaruh pemerintah. Jadi tidak seperti buku-buku yang hanya bicarakan close economy. Jadi misalnya kalau kita pakai neoklasik begitu, neoklasik itu kan hanya C sama dengan C tambah I, gitu. Sehingga solusinya menjadi indah semacam itu. Tapi di bukunya Bardosa itu dia masukkan G, ya dia masukkan G. Sehingga setiap persamaan itu langsung ada, tidak hanya misalnya C plus I, tapi ada G. Ya, selalu ada G di situ. Ya, sehingga modelnya selalu masukkan G di dalam modelnya itu. Termasuk optimisasi itu ada variabel G juga di situ. Ya, ini bukunya Bardosa di situ. Nah, ini orang Brasilia dan buku ini diajarkan juga di Brasilia. Saya sengaja tertarik pada buku ini karena saya kepingin melihat suasana lain dari dunia pengajaran kita. Jadi kita tidak hanya kiblat ke Amerika, kita tidak hanya kiblat ke Inggris, tapi mari kita lihat yang lain dari pandangan ini, ya, dari pandangan ini. Oleh karena itu judulnya juga menarik. Jadi ada fluctuation di situ, ya. Jadi ada fluctuation, jadi ada fluktuasi yang dibicarakan di sini baik. Dan ini memang menjadi konsentrasi pembicaraan kita mulai kemarin sampai nanti hari terakhir tanggal 17, ya. Nah, ini buku yang tapi kalau yang lain kita mungkin banyak dari bukunya Hubert tahun 2012 dan 2014, ya. Nah, kemudian Prof. Mohon maaf memotong. Mohon berkenan menampilkan dengan slideshow. Oh ya, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ya, jadi saya balik dulu ke atas. Jadi, saya balik dulu ke atas. Berarti kita ini, ya. Jadi kalau tadi statement dari ini source itu ada agen representasi, kemudian ini pendekatan mikro di bukunya Bardosa itu diungkap baik untuk perekonomian tertutup maupun perekonomian terbuka dengan sistem harga yang luas dan harga yang sticky. Ya, jadi itu bukunya Bardosa tadi. Ya. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat ya pendekatan sintesis neoklasik ini, ya sintesis neoklasik ini, itu sebetulnya ada 3 yang gampang, ya 3 yang gampang. Yang pertama adalah ini pendekatan ini yang dibuat oleh Gies dan Wagner, yaitu dasar sintesis neoklasik baru, pendekatan IS-MP dan IA, ya IS-MP dan IA. Ini ya, jadi IS-MP dan IA. Itu Gies dan Wagner. Nah, nanti kita bicarakan apa itu MA, MP, atau LM. Nanti kita bicarakan. Ya. Jadi, curve IS diterawang ke depan atau forward looking. Jadi, semuanya forward looking. Tetapi
penurunannya itu ada dasar mikronya. Semuanya ada dasar mikronya. Dan kalau Bapak Ibu membaca bukunya Barbosa tadi, lumayan bagus menjelaskannya. Memang ya namanya matematik ya ruwet begitu, tetapi enaklah semacam itu. Ya. Tapi nanti di ceramah saya ini saya tidak akan menggunakan ini, menggunakan apa? Menjelaskan pendekatan mikro ini, karena nanti isinya matematik ya. Matematik enggak menarik nanti. Enaknya hanya untuk diajarkan di S3 aja, kalau di luar ya rapayu gitu. Jadi kalau saya ceramah di BI, saya tidak pakai yang matematik gitu. Nanti kalau matematiknya konsultasi sendiri aja, saya bilang gitu. Supaya bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Nah, kemudian ada penyesuaian inflasi, dan ini tidak lain adalah kurva Phillips. Ya. Kurva yang diturunkan dengan anggapan bahwa perusahaan berada di pasar persaingan monopolistik. Nah, ini kelihatan ini monopolistik, berarti ini Keynesian. Gitu. Ini warnanya Keynesian di sini. Ya. Memaksimumkan skala laba dan seterusnya. Tapi ini suasananya New Keynesian. Ini ya, New Keynesian. Nah, kemudian ada kebijakan moneter, kurva MP atau kurva kebijakan moneter. Ya. Ini otoritas biasanya menggunakan Taylor. Nah, kemudian model yang dibangun oleh Gies dan Wagner itu adalah IS-nya seperti ini. Ini adalah expected YT plus 1, berarti ini cerminan dari forward looking. Ya. Kemudian ini RT min R bintang, berarti ini adalah R bintangnya adalah full employment, ya, atau ini suku bunga real rate, ya, suku bunga pada full employment, di situ pada natural real rate di situ. Nah, kemudian ini suku bunga, lalu sini ada juga output gap, di situ Y dikurangi Y bintang, ini berarti output gap. Ya, output gap menurut standar kita. Kemudian ini adalah Taylor rule, ya, Taylor rule di sini. Ini yang depan ini adalah New Keynesian. Ini New Keynesian, kemudian tambah shock di situ. Shock dari supply side. Nah, ini menjadi new neoclassical synthesis. Itu. Jadi kalau dimodelkan semacam ini, ya. Jadi ini. Nah, nanti kalau saya tak pakai papan tulis ya, Pak Amri. Silakan, Prof. Ini. Oke. Nah, nanti kalau Ibu membaca bukunya Barbosa itu, nanti persamaannya dirubah semua, ya, dirubah semua. Jadi modelnya menjadi semacam ini misalnya. Nah, kemudian fungsi dari R dikurangi R bar, kemudian ada
misalnya di situ misalnya ada I dikurangi Gibral, mungkin ada G dikurangi Gibral. Ya. Nah, ini modelnya semacam itu yang dia bangun. Ya, jadi tidak lagi misalnya curve IS itu seperti itu, tapi curve IS itu ini. Ya. Bahkan dia juga buat semacam ini. Oke, dibintang dibagi bintang. Nah, ini fungsi dari misalnya ini R dikurangi R bintang, B dikurangi B bintang, misalnya B dikurangi B bintang. Nah, yang ingin saya katakan di sini bahwa di bukunya saya itu dia masukkan ini. Ya, dia masukkan di situ mengenai mudah-mudahan kelihatan. Ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan kelihatan gambarnya, ya. Mudah-mudahan. Prof, barangkali handout materinya dipindah terlebih dahulu untuk bisa memperbesar tampilan papan tulis yang Prof sedang sorot. Nah, terima kasih Prof. Sudah kelihatan Prof? Sudah kelihatan ya? Sudah, sangat jelas. Nah, jadi ini misalnya ya, jadi uraian tadi lalu dia rubah semacam ini. Jadi ini fluktuasi ekonomi yang kemarin kita bicarakan. Ya. Dan modelnya banyak yang menggunakan. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa biasanya kita kalau bicara makro itu hanya sampai di sini. R dikurangi R bar atau dikurangi R bintang, B dikurangi B bintang. Tapi G-nya tidak. Nah ini di bukunya Barbosa itu kelihatan sekali bahwa begitu peranan pemerintah di dalam perekonomian itu ditonjolkan di dalam model. Dan kelihatan dia itu sangat Keynesian. Ya, sangat Keynesian. Nah, begitu ya. Jadi ini hanya apa supaya kelihatan aja supaya. Prof, berarti G dalam hal ini adalah intervensi fiskal, ya? Iya, jadi ini pengeluaran pemerintah di situ. Jadi ini warna lain. Kalau buku-buku di Amerika dan Inggris itu biasanya kita kalau ngomongkan Keynesian ini nggak terlalu kelihatan di situ, tetapi di bukunya Barbosa itu kelihatan betul di warnanya betul-betul kelihatan semacam itu. Nah, apakah hal tersebut dipengaruhi oleh konteks bahwa Barbosa dari negara berkembang seperti Brazil sehingga kemudian peran pemerintah relatif dominan sama halnya seperti Indonesia? Ya, saya kira argumennya begitu. Jadi makanya saya suka ini karena warnanya jadi agak berbeda dengan yang biasa. Yang biasa itu biasanya ini diabaikan begitu. Dianggap kebijakan fiskal itu tidak terlalu dominan. Nah, yang lebih dominan itu nanti M dikurangi M bar misalnya, semacam itu. Ya. Biasanya itu lalu ini uang beda macam itu. Biasanya begitu. Tapi di bukunya Barbosa itu kelihatan sekali warnanya, dia tambahkan G dikurangi G bintang. Jadi ini G dikurangi G bar rata-rata atau G bintang pada full employment semacam itu ya. Jadi ini agak warnanya agak berbeda, tapi ya saya kebetulan semester ini masih diminta untuk ngajar makro 4 di S3 sehingga ya saya pakai buku itu ya. Tapi warnanya agak berbeda dari buku-buku yang dipakai di Inggris atau di Eropa dan di Amerika. Tapi kita negara berkembang ya kadang-kadang perlu melihat semacam itu. Ya, jadi kaya sekali dia kembangkan di situ sehingga kalau teman-teman S3 yang mau nulis disertasi sangat membantu. Oke,
itu sedikit aja tentang ini. Nanti saya kembali lagi ke screen saya. Nah, saya kembali lagi ke sini, ya. Oke, saya kembali lagi. Nanti kalau butuh lagi pakai kamera lagi. Jadi ini nggak kelihatan di sini. Ya, ini orang Jerman, tapi nggak kelihatan di mana G-nya. Macam itu. Ya, padahal ini perekonomian tertutup, mestinya ada campur-campur pemerintah, tapi ini nggak ada. Ya, oleh karena itu, kemudian saya modifikasi untuk riset saya, tambah IG segala macam, asal ada argumen teoritisnya kan bisa masuk di situ. Ya, jadi ini bentuknya semacam ini, tapi di Barbosa itu ini bisa ditambah IG gitu, sehingga ini modifikasi dari kelompok MP-nya segala macam. Nah, kemudian ini kurvanya yang dibangun oleh Barbosa, oleh Gies dan Wagner. Ya, jadi ini adalah kurva IS, ini kurva MP. Dasarnya dari mana? Dari persamaan ini. Ya, jadi kurva IS itu menghubungkan antara YT dengan L. Dan ini negatif, sehingga slope-nya negatif. Ini kurva MP, R dengan ini output gap. Ini positif, berarti positif di situ. Kemudian ini kurva Phillips, hubungan dengan output gap di situ. Ini positif, berarti positif. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian ini curve-nya yang dia buat, ya, dia menurunkan aggregate demand dari MP curve. Ya, dari MP curve. Jadi ini dia mengikuti pola yang dikembangkan oleh Keynes, ya, efek Keynes. Berarti ini kalau inflasi naik, berarti suku bunga didorong ke atas. Jadi ini inflasinya naik, suku bunganya naik di situ. Ini kurva MP bergeser ke atas, sehingga kita dapatkan aggregate demand. Ya. Nah, hubungan antara suku bunga dengan inflasi ini itu nanti di bagian keempat dari bagian kelima dari kuliah saya, nanti itu dikenal dengan fungsi reaksi bank sentral. Tapi nanti kita bicarakan di bagian kelima dari ceramah itu. Nanti kita kenal fungsi reaksi bank sentral. Itu diturunkan dari teorinya Keynes, ya, apa yang dikenal dengan Keynes efek Keynes, ya. Jadi dikenal dengan efek Keynes di situ. Nah, itu nanti namanya fungsi reaksi bank sentral. Dan itu sekarang diterapkan. Jadi kalau sekarang misalnya kalian ketemu teman-teman BI, lalu misalnya diduga nanti harga-harga naik, maka Bank Indonesia tentu menaikkan harga, menaikkan suku bunga. Gitu. Itu yang namanya fungsi reaksi bank sentral. Gitu. Nah, nanti di bawah, waktu saya menjelaskan aplikasinya, itu kita nanti bicara itu juga, walaupun lengkapnya nanti di kuliah kelima. Ya. Nah, jadi ini adalah Gies dan Wagner. Ya. Model ini sudah saya berubah. Ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti kuliah saya di Pascasarjana kemarin, ini model ini sudah saya rubah. Ya, sudah saya rubah. Lalu saya kasih nama Pastal. Ya, Pastal supaya beda aja dengan yang lain. Lalu supaya kelihatan juga kontribusi yang saya buat semacam itu. Nah, kemudian ini, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Hubert dan kawan-kawan. Ini yang IS, MP, dan MMKPC. Tapi kalau di bukunya Hubert nggak disebut MMKPC, enggak. Ya, PC aja, Philip Curve. Nama ini kan saya kasih aja nama. Ya. Pokoknya senang-senangnya yang ajar aja, tambahin nama MMKPC apa. Ya, jadi ini memang beda dengan Philip Curve yang biasa, ya. Lalu menurut Hubert itu ada 3 untuk analisis pendekatan itu. Yang pertama ada IS, kurva IS, ada kurva MP,
ada kurva Phillips. Ya. Jadi ada 3 di sini. IS, MP, kurva Phillips. Hanya nanti kalau kita kuliah berikutnya besok, kita nambah lagi dengan perekonomian terbuka. Kalau ini perekonomian tertutup, kita belum masukkan perekonomian terbuka. Ya. Ini semuanya. Nah, kemudian di bukunya Bordosa tadi, itu dia masukkan ini. Jadi ada kurva IS, kurva Phillips, dan kaidah Taylor. Nah, ini semua bagian dari makro baru itu. Tinggal nanti. Jadi saya dapat nama Keynesian baru itu ya dari bukunya Bordosa itu. Ya. Jadi, sebelumnya hanya saya kenal dengan sintesis neoklasik baru, kemudian Bordosa memberi nama juga sintesis Keynesian baru. Lalu saya kutip aja di situ. Nah, dia menggunakan ada IS, ada kurva Phillips, ada kaidah Taylor. Nah, kaidah Taylor tidak lain adalah ini, kurva MP. Ya. Ini kaidah suku bunga. Jadi ini kaidah Taylor, ini kurva MP. Nah, kemudian ini contoh di situ. Ya. Contoh bagaimana kita menurunkan kurva IS, ya. Ini kalian kenal ini kurva IS di dalam perekonomian yang baku, yang standar, yang standar. Nanti saya jelaskan di situ. Nah, ya. Jadi ini adalah kurva menggunakan Keynesian cross, ya. Pendekatan yang digunakan adalah Keynesian cross di situ, ya. Jadi kalau suku bunga itu turun, ya, maka total expenditure akan bergeser ke atas. Ya, total expenditure akan bergeser ke atas. Jadi kita punya keseimbangan ini E0, ada keseimbangan E1. Ya, jadi ada 2 titik keseimbangan. Lalu ini diturunkan ke bawah, kita punya inflasi, suku bunga, ya, ini suku bunga 0, suku bunga 1, suku bunganya turun, outputnya naik di situ. Lalu kita dapatkan kurva IS di situ. Ya, nah, mulai sekarang mungkin kita agak berbeda sedikit mendefinisikannya. Jadi kurva IS adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara suku bunga real dengan output yang menjamin keseimbangan di pasar barang. Ya, kurva yang menjamin keseimbangan di pasar barang. Macam itu. Ya. Nah, ini adalah yang kita kenal, ada kurva IS. Macam itu. Ya. Nah, bagaimana dengan yang baru? Nah, ini kita bawah. Nah, jadi ini adalah kurva IS tadi, ya. Ini persis sama dengan kurva IS tadi. Jadi kalau misalnya ini saya hapus, ya. Saya undo. Nah, ini ya. Jadi ini kalau ini saya hapus dulu supaya kita tahu bedanya. Ya, jadi ini saya drop dulu. Maka ini kurva IS tadi. Ini kurva IS. Ya. Tapi nggak ada ini. Ya. Nah, kemudian sumbu R ini kita geser ke kanan. Jadi sumbu R ini kita geser ke kanan. Lalu kita dapatkan ini. Kita geser ke kanan, kita dapatkan ini, kurva ini. Jadi ini digeser ke kanan. Situ. Jadi ini originnya pindah ke kanan. Situ. Saya ulang ya, untuk dipahami. Nah, saya untuk dipahami di situ ini seperti ini kurva IS tadi. Ya. Ini R, ini Y. Nah, kemudian saya geser itu. Saya geser, jadi saya dapatkan ini digeser ke kanan, ke sini. Nah, kalau digeser ke kanan, berarti apa? Ini semua akan berkurang. Ya, jadi adalah Y dikurangi Y hat, YP. Mohon maaf, tampilannya tidak dapat kami saksikan. Tampilan penjelasan kurva IS-nya tidak dapat kami saksikan. Oh, barangkali tadi di drop. Terima kasih Prof. Ins. Sudah. Jadi ini adalah
Saya ulang ya. Jadi ini kalau ini saya bisa ya. Jadi ini kelompok ini adalah kelompok IAS tadi. Kemudian ini digeser ke kanan. Macam itu. Ya, digeser ke kanan. Oke, kita pakai analogi ya. Karena ini konsep supaya kita bisa mengikuti. Saya stop dulu. Saya pakai gambar ini. Di gambarnya tadinya begini. Ya. Jadi ini adalah yang mana, ini L, ini Y. Ya. Nah, jadi ini kelompok IAS tadi. Ini kelompok IAS. Nah, atau saya ganti ya. Kita membuka. Ini kelompok IAS. Ya. Ini L, ini G. Ya, ini kelompok IAS. Nah, kemudian ini menggunakan Taylor saya geser. Saya geser misalnya di sini. Jadi ini gambarnya seperti ini, ya. Kemudian saya geser ini sini. Jadi ini saya pindahkan ke sini. PO-nya pindah ke situ. Ya. Nah, berarti apa? Ini saya geser ke sini. Nah, itu di sini, Y sama dengan YP. Tapi saya geser ke kanan sehingga sebanyak YP. Gitu. Ya. Jadi ini saya geser sehingga ketemu YP. Jadi ketemulah YP di situ. Nah, kalau ini digeser YP, maka ini harus dikurangi YP. Gitu. Karena ini digeser ke kanan sebanyak YP, berarti ini juga dikurangi YP. Nah, jadi, kalau Y dikurangi YP, ya, ini kalau di bahasanya bukunya Hubbard, tadi bukunya Hubbard, dikatakan kesenjangan output, kesenjangan deviasi dari YP. Nah, gitu. Jadi deviasi dari YP. YP adalah output potensial. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang output potensial. Jadi ini adalah pemerintahan dari itu. Jadi ini karena digeser ke kanan, sehingga ini Y dikurangi YP, sumbunya berubah menjadi Y dikurangi YP. Nah, kalau di bukunya Hubbard ini disebut dengan deviasi output potensial. Jadi ini deviasi output potensial. Y dikurangi YP, ini kalau bahasa kita, bahasa makro yang baku, ini namanya output gap. Ini output gap. Gitu. Jadi itu output gap, ya. Jadi ini digeser, sumbunya ke kanan, ini namanya output gap. Gitu. Nah, karena ini saya geser ke sini, maka karena kita posisinya pindah di sini, berarti ini negatif, ini positif. Gitu. Ya. Jadi mengapa ini positif negatif? Karena sumbunya digeser. Nah, ini jelinya Hubbard. Ya, jelinya Hubbard menggunakan matematik untuk menjelaskan apa yang dia inginkan dengan resesi. Nah, jadi ini Y dikurangi YP, ini output gap. Output gap makro yang baku. Jadi ini output gap menurut makro yang baku. Nah, kalau bukunya Hubbard, dia sebutkan itu, deviasi output potensial. Nah, jadi ini Hubbard. Ya. Nah, kemudian dia kembangkan lagi gambarnya ini. Ya. Lalu dia pakai Y hat. Ini L, ini sama, semacam ini, IS. Ya. Kemudian dia tarik juga semacam itu. Ini titik originnya pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Dia tulis sini Y sama dengan YP, tapi di sini dia ubah. Y dikurangi YP, dibagi YP. Nah, gitu. Nah, kalau demikian ini tetap negatif di sini, ini negatif, ini positif. Tapi ini sekarang, ya,
Kalau bukunya Hubert, dia sebut output gap. Jadi di bukunya Hubert, kalau kalian itu saya tulis di situ, output gap itu menurut Hubert. Jadi Hubert ini menyebut output gap. Tapi kalau kita, ya kemarin itu, ini fluktuasi ekonomi. Jadi kalau Hubert ini menyebutkan ini adalah output gap, ya, jadi output gap menurut Hubert, ya, menurut Hubert begitu. Ya. Tapi kalau kita, ini adalah fluktuasi ekonomi. Nah, ini fluktuasi ekonomi. Gitu. Nah, jadi kalau kita mengikuti Hubert, dia pakai output gap, kita fluktuasi ekonomi. Nah, kalau negatif resesi, kalau positif ekspansi. Jadi ini resesi, itu ini ekspansi. Ini bukunya Hubert kali ini main-main saya di situ. Ya. Nah, kalau saya ini adalah saya sebut dengan bad news, ini menjadi good news. Gitu. Ya. Jadi kita belajar makro ini berubah betul, ya, dari output menjadi output gap, kemudian bisa ke fluktuasi ekonomi. Jadi kalau fluktuasi ekonomi itu adalah kalau negatif berarti resesi, kalau positif berarti ekspansi. Tetapi kalau pakai yang sana, output gap yang kita, ya, Y dikurangi YP berarti negatif berarti bad news, positif berarti good news. Di situ. Nah, jadi ini perubahan yang pertama. Jadi kalau di buku makro yang baru ini kita tidak lagi bicara output, tetapi kita bicara itu tadi, ya. Yang seperti yang tadi saya tuliskan di bukunya Berdosa itu semuanya dimanipulasi datanya. Y dikurangi YP, dibagi YP, dan seterusnya. Itu dimanipulasi. Nah, arahnya ekonometrinya adalah kalau saya menggunakan output gap yang ini, ya, Y dikurangi YP, atau YP dikurangi YP, Y dikurangi YP dibagi YP, itu adalah supaya dia mengikuti apa yang disebut dengan central limit theorem, sehingga nanti berdistribusi normal, average, rata-rata, ya. Jadi itu arahnya ke situ. Nah, kalau seperti itu, ini harapannya apa? Harapannya variabel Y hat atau Y dikurangi YP itu stasioner. Nah, sehingga kan nanti kalau mengestimate, karena semuanya sudah stasioner, kita pakai ALS, hasilnya tidak bias dan konsisten. Itu ekonometrinya. Tapi kalau teorinya macam ini, ya, macam ini. Jadi teorinya macam itu, ya. Oke, sebelum berlanjut, kalau ada yang kurang jelas silakan. Karena ini konsep yang sangat berbeda dengan makro yang baru, dengan makro yang baku. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menanyakan atau melakukan konfirmasi? Kami persilahkan. Sepertinya belum ada, Prof. In. Oke, ini tayangannya kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Prof. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ini, ya. Dari ini adalah ini seperti biasa, ya. Berarti ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi IS ke atas, ya, misalnya kenaikan G ini sama dengan yang di makro yang kita kenal itu sama. Jadi ini naik karena G, pajaknya turun, segala macam, ini naik ke sana. Ya. Tetapi bedanya, kalau saya melewati garis ini berarti resesi. Kalau saya di sebelah sana berarti ekspansi. Jadi kalau buat soal ujian itu jadi menarik karena mahasiswa bisa dituntut untuk berkreasi menjawab soal itu dengan berbagai alternatif. Oh, kalau begini disukai apa tidak, macam itu. Ya. Nah, kemudian kita bicara sekarang mengenai
pasar uang. Kalau tadi pasar barang, kita mulai bicara pasar uang terkait dengan kebijakan moneter, ya, terkait dengan kebijakan moneter. Jadi kita akan tadi pasar barang, kemudian sekarang kita bicara pasar uang terkait dengan kebijakan moneter, ya, terkait dengan kebijakan moneter. Nah, ini adalah strategi kebijakan moneter, ya. Nah, kemudian saya buat di sini kerangka kebijakan moneter itu pendekatannya ada pendekatan kuantitas, ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan harga. Jadi pendekatan kuantitas dan pendekatan harga dalam hal ini suku bunga. Ya, jadi ini pendekatan kuantitas yang pertama, ini pendekatan harga. Nah, kalau pendekatan kuantitas itu artinya apa? Yang menjadi sasaran kebijakan, sasaran target antaranya itu adalah uang beredar. Nah, di dalam gambar ini kelihatan di sini. Jadi ini adalah sasaran akhir kebijakan moneter, adalah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Nah, intermediate sasaran antaranya itu monetary agregat, ya, atau sasaran operasionalnya uang primer, situ. Ya, jadi sasaran ini, nah, ini perangkatnya bisa open market operation, minimum reserve requirement, kemudian discount facilities. Itu perangkatnya, perangkat kebijakannya. Targetnya bisa ini. Nah, ini adalah target kuantitas. Jadi uang beredarnya itu dikuasai dan diatur oleh otoritas moneter, atau dalam buku makro biasanya dikuasai oleh pemerintah, diatur. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Jadi ini adalah keseimbangan pasar uang yang sasaran kebijakan moneternya uang beredar. Nah, kita lihat di sini, jadi uang beredarnya tetap. Jadi uang beredarnya tetap di sini. Ya, jadi uang beredarnya tetap di sini. Kemudian, kalau perekonomian berkembang, berarti permintaan uangnya bergeser ke kanan. Ya, uang beredarnya tetap, sehingga ini suku bunganya naik. Suku bunganya naik, di sini outputnya naik, lalu kita dapatkan kurva LM. Jadi sekarang kita mendefinisikan kurva LM apa? Kurva LM adalah kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran kebijakan moneternya adalah uang beredar. Ya, jadi kurva LM adalah kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran kebijakannya adalah sasaran antara kebijakan moneternya adalah uang beredar. Jadi kita dapatkan kurva LM. Nah, dengan cara yang sama, tadi seperti halnya kalau saya bicara IS, saya bisa mendapatkan kurva LM yang baru. Nah, di mana bedanya? Di sini. Dia geser sumbunya ke kanan, ini kurva LM, dia geser sumbunya ke kanan, ya. Lalu dia dapatkan di sini Y sama dengan YP, oh maaf ini. Ya, saya pindah ke sini. Nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan bahan kuliahnya, tolong digeser itu. Jadi ini negatif, ini positif. Kenapa? Ya karena ini sumbunya digeser ke kanan. Y sama dengan YP. Ini bukan Y hat P, tapi YP. Nah, jadi ini Y sama dengan Y potensial. Ya, jadi Y sama dengan Y potensial. Nah, di sini Y hat-nya itu apa? Y dikurangi YP dibagi YP kalikan 100%. Macam itu. Nah, jadi sebelah kiri ini adalah negatif, resesi, sebelah kanannya positif, berarti ekspansi. Itu kira-kira macam itu tadi ya. Jadi ini saya kasih biar kelihatan. Kasih warna lain biar kelihatan. Nah, merah. Berarti resesi, kemudian ini saya kasih warna yang lain. Ini.
warna apa? Biru. Jadi kelihatan ya. Jadi tadi gambarnya ada kekeliruan di situ. Jadi yang sebelah kiri ini berarti negatif, sebelah kanan ini berarti positif. Positif berarti ekspansi, negatif berarti resesi. Kemudian titik originnya ini pindah ke sana, ke Y0, Y sama dengan 0. Situ. Jadi ini titik originnya dipindahkan ke sana. Nah, jadi kalau pakai ini, berarti ini saya geser ke sini. Ya, sama dengan gitu. Ya. Kemudian ini adalah pergeseran ke PLN baru, kenaikan uang beredar berarti ini akan bergeser ke bawah. Ya. Kalau pengurangan uang beredar bergeser ke kiri, ini ke kanan seperti biasa, sama. Itu. Tapi bedanya di sini. Nah, lalu di sebelah kiri ini adalah resesi, di sebelah kanan ini adalah ekspansi. Nah, demikian juga ini adalah kurva ISLM, ya. Hanya bedanya lalu ada ini Y sama dengan YP di situ, berarti di sebelah kiri ini resesi, di sebelah kanan ini adalah ekspansi. Sumbernya perhatikan di sini Y hat, ya. Nah, kemudian ke kurva MP. Kurva MP ini dikenalkan berbagai macam konsep tentang suku bunga nominal jangka panjang. Ini rumusnya semacam ini, kemudian suku bunga real jangka panjang dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam menurunkan HP, Hubert dan kawan-kawan beranggapan bahwa TS dan DP konstan, kemudian inflasi itu konstan, inflasi ekspektasi konstan. Nah, kalau inflasi ekspektasi konstan berarti ini LLT ya sama dengan ILT. Kalau ini konstan berarti ILT ya sama dengan I. Dekatnya semacam itu, ya. Nah, turunannya menjadi 0. Nah, kemudian ini adalah kurva pasar uang, ya. Tapi kebijakan moneternya suku bunga itu disebut dengan kurva MP, ya. Kurva MP. Jadi ini adalah MD bergeser semacam itu, ya, perekonomian berkembang. IS-nya, MP-nya di sini, MS-nya di sini, berarti ini adalah titik kesimpulan baru harusnya, tapi suku bunga sudah ditetapkan. Suku bunga ditetapkan sehingga yang bergeser adalah uang beredar. Uang beredarnya bergeser sehingga didapatkan kurva MP. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, saya bisa membuat ini kurva MP dalam konsep makro yang baru ini. Ya. Di makro yang baru, sumbunya saya geser ke kanan, ya. Y sama dengan YP, saya geser ke kanan. Ini saya kasih tanah pindah ke sini, titik originnya, sehingga di sebelah kiri ini adalah negatif, sebelah kanan adalah positif. Nah, kemudian ini adalah pergeseran dari kurva MP. Ini ada keterangannya di situ. Jika suku bunga naik, berarti suku bunga real naik, maka MP akan bergeser ke MP1. Ya, demikian juga kalau transaksi ekonomi itu semacam itu, DP, kemudian kalau ekspektasinya turun. Nah, kemudian ini adalah kurva keseimbangan kurva SMP baru, ya, ini IS-nya, ini MP-nya horizontal, kemudian ini selalu harus ada ini, ya, dalam makro yang baru ini, harus ada Y sama dengan YP, di sebelah kiri ini negatif, di sebelah kiri ini positif. Negatif berarti resesi, positif berarti ekspansi. Ya. Di negatif berarti resesi, positif berarti ekspansi. Nah, kemudian ini adalah pergeseran, ya, kurva MP di situ, ya. Jadi ini mula-mula di sini, ini MP 0, ya.
Jadi ini kurva MP ya. Jadi kalau ini berarti tidak ada resesi di situ ya, karena ini Y sama dengan YP. Sekali lagi ini kurvanya digeser ke titik origin, digeser ke kanan ya. Titik originnya digeser ke kanan di situ ya. Jadi ini originnya pindah ke kanan. Sehingga di sebelah kiri dari Y sama dengan YP itu negatif, berarti resesi sebelah kanannya itu positif ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi kalau MP naik, suku bunga naik ke sini, maka equilibrium terjadi di sini ya. Jadi kita punya equilibrium. Jadi kita punya equilibrium di situ ya. Nah, kita punya equilibrium mula-mula di sini, kemudian kalau harga naik, suku bunga naik berarti di sini, kalau suku bunga turun berarti ini. Apa artinya? Kalau di sini berarti ekonomi dalam kondisi resesi, karena fluktuasi ekonominya negatif, di sini ekonomi dalam kondisi ekspansi, karena fluktuasi ekonominya positif. Nah, kemudian ini ada curve Phillips, ya, curve Phillips, situ. Ya, curve Phillips mulai dari sintesis neoklasik atau sintesis neokeynesian, bentuknya semacam ini, PT sama dengan PT-1 ditambah lambda YT dikurangi YT bintang, ini output gap kalau bahasa kita ya. Nah, kemudian ini Keynesian baru, bedanya di mana? Kalau Keynesian baru di sini pakai rational expectation sehingga ini expected situ, expected dari inflasi. Kemudian ini sama. Kemudian hybrid New Keynesian ini dari Gali and Bleiberg, dia tambahkan ini, ya, ditambahkan itu dia. Nah, kemudian dia dapatkan hybrid New Keynesian Phillips curve di situ. Nah, kemudian kalau sintesis neoklasik atau Keynesian baru, ya itu tambah ini ada shock di sini, dia tambahkan ini. Ya. Nah, kemudian saya main-main ini tulisan saya dengan Gumilang, Pak Gumilang itu memasukkan di sini ada shock di situ, ya shock di sini. Nah, ini forward looking tapi menggunakan shock. Nah, kemudian tulisan-tulisan saya yang terakhir saya menggunakan tidak single shock begini, tetapi twin shock atau triple shock, jadi twin shock atau triple shock. Kemudian ini adalah curve Phillips, ya. Ini menurut Williamson 2018 chapter 15 macam ini. Kemudian ini menurut Hubert, bedanya lagi-lagi ya. Jadi ini sebelah ada ini ada garis ini. Y sama dengan YP, ini sumbunya adalah Y hat, ini sama dengan Y dikurangi YP dibagi YP. Nah, kemudian sebelah kanan ini positif berarti ekspansi, sebelah kiri berarti negatif. Ya. Nah, sekarang kita latihan membicarakan di sini, ya. Jadi ini membicarakan latihan di sini, ya. Jadi ini adalah kebijakan moneter yang ekspansif, ya, kejutan dari sisi permintaan, ya. Berarti lalu bagaimana kita menganalisis ini? Jadi kejutan sisi permintaan dan kebijakan moneter yang ekspansif atau ekspansi. Ya. Nah, kalau misalnya kejutannya itu negatif di sini, ya, jadi misalnya kejutan dari sisi permintaan agregat itu negatif, berarti kurva IS bergeser ke kiri. Ya, jadi kurva IS bergeser ke kiri. Jadi caranya gambar kalau mengajari ini seperti ini, ya. Kalau kita belajar atau mengajari itu urutannya seperti ini. Misalnya ini ada IS, kemudian ini ada MP, nah, kemudian ini ada YK ini sama dengan Y dikurangi YP dibagi YP,
Dikalikan 1% atau tidak apa-apa. Macam itu. Nah, ini suku bunganya. Ini L. Nah, semula seperti ini. Nah, kemudian kita buat di sini. Ini adalah Y sama dengan YB. Nah, ini artinya ini saya pindahkan ke sini. Nah, jadi originnya pindah ke sini. Nah, ini saya berikan juga YF satu nilai 0. Nah, kemudian ini E0. Ini suku bunganya R0. Macam itu. Nah, kemudian di bawah kita buat juga bawahnya ini. Nah, ini nanti geser, ya. Di sini ada R, ya. Kemudian ini double pilih. Nah, double pilih. Jadi itu double pilih basic. Nah, ini prosedurnya seperti itu. Ya, jadi ini kemudian saya tarik ke bawah. Tapi ini F0. Nah, itu ya. Jadi kira-kira semacam itu. Nah, kelihatan jadi ya. Gambarnya kelihatan di situ. Nah, ini berarti ini gara-gara di S3 diminta ngajar matematik ya. Jadi saya juga membeli perangkat ini karena ngajar matematik kalau nggak nulis ya nggak pas. Jadinya saya ngajarnya harus pakai papan tulis. Ya, terpaksa saya beli kamera. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Terlihat, Prof. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Oh. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi bagaimana kita memahami itu caranya seperti itu. Ya, jadi ini adalah kurva IS, ya. Kemudian ini kurva MP, kemudian ini kurva Phillips, gitu, ya. Kemudian kita tentukan dulu titik originnya, tarik garis Y sama dengan YT, sampai bawah ini F0. Nah, berarti kita punya ini adalah bukti ya, inflasional. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian baru kita bicara ini. Ini kita bicara ini. Jadi kita bicara sekarang apa? Ya, sekarang kita bicara ini. Ya, jadi anggaplah keseimbangan awal di E0 itu adalah Y0 R0 head gitu. Ya, terjadi kejutan negatif sisi permintaan. Apa misalnya? Misalnya kenaikan pajak atau penurunan pengeluaran pemerintah. Ya, atau misalnya penurunan investasi, penurunan konsumsi itu bisa dari sisi permintaan, itu kejutan negatif. Ya. Nah, kalau COVID itu juga kejutan negatif. Karena COVID mengibatkan permintaan turun. Ya, jadi ini kejutan negatif. Jadi ini akan apa akibatnya kalau penurunan dari sisi permintaan, maka kurva IS-nya bergeser ke kanan, ke kiri. Ya. Jadi kurva IS-nya bergeser ke kiri. Jadi ini bergeser ke kiri. Nah, ini IS0, ini S1, ini bergeser ke kiri. Ini karena kejutan negatif dari sisi permintaan. Ya. Nah, jadi sekarang keseimbangan bergeser dari I0 ke I1. Ini I1. Nah, ini tarik ke bawah, itu seperti ini adalah I1. Ya. Tapi ini berada di sebelah kiri dari garis ini. Ya, berarti apa? Ini kalau saya kasih nama S1 itu ada di sebelah
DR-nya di sebelah kiri jadi ini. Berarti ini adalah resesi. Gitu. Jadi ini contoh bahwa kalau ini bergeser ke bawah, berarti keseimbangan baru terjadi di E1. Posisi E1 itu adalah di sebelah kiri dari Y sama dengan YP. Itu artinya di E1 itu kita resesi. Nah, lalu di bawah ini ada X1, ini ada I1 itu turun. Nah, kalau itu turun, apa kebijakan moneternya? Kebijakan moneternya adalah tadi bank central bank reaction function, fungsi reaksi bank sentral. Jadi kalau inflasi itu turun, maka dia akan menurunkan, misalnya seperti ini. Nah, contoh itu seperti itu. Ini MP0, MP1, lalu kita dapatkan lagi ini E2. Jadi, mengapa itu turun? Ini karena ini. Jadi, karena inflasinya turun, maka fungsi reaksi fiskalnya, reaksi moneternya menurunkan suku bunga. Jadi terjadi keseimbangan baru di E2. Ya. Jadi terjadi keseimbangan baru di E2 ini. Gitu. Ya, jadi mengapa ini turun? Mengapa MP turun? Karena ini turun. Jadi kalau inflasinya turun, maka bank sentral itu akan cenderung menurunkan suku bunga. Gitu. Ya. Nah, itu jadi contoh bagaimana kita menganalisis ya. Jadi ini menganalisis yang jelas ini jadi menarik di situ, lebih menarik daripada yang konvensional. Kalau konvensional kan hanya output turun atau naik, tapi kita tidak tahu bagaimana harus bertindaknya. Kalau sini kita diajari juga bagaimana kalau ya, jadi ini kita bisa belajar semacam ini. Jadi ini turun karena ini turun, ya. Jadi karena inflasinya turun, ini turun, tapi kemudian pindah lagi dari F1 ke F0, kembali lagi ke inflasi kembali ke F0, P0, tapi di sini suku bunga turun, ya suku bunga turun, semacam itu. Lalu ini kembali ke sana ke keseimbangan baru. Ya. Jadi ini menarik di sini kalau kita bicara ini lalu disukai enggak kebijakan itu? Nah, tidak disukai karena ini menimbulkan resesi. Ya, yang disukai sebelah sana. Jadi yang disukai di sini misalnya ekspansi itu disukai. Tapi di sini yang menarik adalah bahwa kita sekarang boleh menganalisis variabel ekonomi yang menurut standar makro yang lama itu adalah negatif. Ya. Di dalam makro yang lama, yang baku yang lama, itu ada satu asumsi bahwa kita hanya menganalisis variabel ekonomi yang non-negatif. Baik mikro maupun makro, itu kita hanya menganalisis non-negatif. Nah, sekarang nggak bisa, ya karena diberi nama. Negatif itu sekarang diberi nama resesi. Nah, karena resesi itu negatif, ya sudah jadi dia positif. Jadi sekarang jadi positif. Ya. Nah, kemudian ini contoh lagi, kalau kejutan itu terjadi dari sisi supply, ya kejutan sisi penawaran, lalu kebijakan moneter. Jadi nanti kebijakannya bisa moneter, bisa fiskal, itu tinggal menggunakan aja. Jadi ini misalnya anggap keseimbangan awal di sini E0, ya atau di F0 sama, di E0 atau F0 itu sama. Kemudian harga minyak naik. Jadi BBM naik. Ini urutannya ini ada PC, ada Terpilih, pada macam-macam. Tadi udah komplit semacam itu. Kalau misalnya ini apa namanya harga minyak naik, berarti kurva PC bergeser ke atas. Ya, jadi kurva PC bergeser ke atas, keseimbangannya terjadi di F1. Nah, di F1 ini inflasi naik. Ya,
Ini DF1, bukan, DF2. Jadi ini karena ini menggeser ke sana, naik jadi F2. Akibatnya apa? Ini resesi kondisinya. Di sini juga begitu. Ya. Jadi ini semacam itu. Jadi urutannya begini, BBM naik, kemudian ini pindah ke F1, ya, ke F1 berarti inflasi naik. Inflasi naik, kebijakan moneternya menaikkan suku bunga. Ya. Menaikkan suku bunga dari R0 menjadi R1 atau MP bergeser ke MP1, keseimbangan di sini, ya. Jadi ini keseimbangannya di sini. Ini nggak disukai karena apa? Karena ini resesi. Ya. Perlu saya tambahkan. Ini kurang. Nah, gitu ya. Jadi ini kemudian nanti ditulis Y sama dengan YP, ya. Jadi sebelah kiri ini resesi. Jadi kalau keseimbangannya ada di sini, ini resesi. Ya. Nah, karena ini dinaikkan, ya karena ini dinaikkan, nah lalu nanti suku bunga akan di sini inflasi akan turun. Ya, sehingga terjadi keseimbangan yang lama. Jadi ini bergeraknya ke sana. Gitu ya. Nah, oke Pak Amri, ceramah saya kira sampai di situ materinya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, terima kasih Prof. Ins. Bapak Ibu, kami persilahkan. Pak Amri. Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Terima kasih Pak Amri dan Pak Profesor Insukindro yang saya hormati. Saya ingin penjelasan lebih lanjut. Tadi sudah disampaikan bahwa pada kebijakan moneter yang menggunakan pendekatan kuantitas, final targetnya multiple objective atau multiple target, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan employment atau kesempatan kerja. Pertanyaannya, apakah untuk kebijakan moneter yang menggunakan pendekatan harga atau menggunakan pendekatan suku bunga juga bisa memilih atau menerapkan final target yang lebih dari satu, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja seperti pada pendekatan kuantitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa ketika inflasi turun, dan inflasi ini mungkin bisa merupakan indikator bahwa masyarakat daya belinya turun, tapi respon kebijakan atau MP diturunkan. Nah, bagaimana jika di sisi lain, katakanlah The Fed, Bank Sentral Amerika, menaikkan suku bunga treasury bill-nya. Jadi Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga kebijakannya, ini mungkin bisa menyebabkan MP tetap atau MP malah mungkin dinaikkan. Ini dua pertanyaan yang saya mohon untuk diberikan penjelasan. Ya, terima kasih ya, Pak Nasir. Prof. Insukindro. Ya. Jadi tadi yang dia tanyakan kan mengenai ini ya. Jadi ini adalah final targetnya bisa ini. Lalu tiap negara boleh milih lah di situ. Kalau misalnya Amerika dia menggunakan price stability dan unemployment. Dan employment berarti dia NAIRU. Ya.
Kalau kita sebelum tahun 2000 itu semuanya di semacam itu. Ya. Jadi ini sebetulnya di penjelasan dari Undang-Undang Bank Sentral itu ada penjelasan tentang ini. Walaupun sasarannya bahkan tidak price stability, tetapi nilai rupiah. Ya, nilai rupiah lalu diterjemahkan harga yang stabil di situ. Ya. Jadi ini boleh dipilih, boleh semuanya mau digunakan. Tetapi ini konsepnya semacam itu. Jadi ada negara yang memang tidak hanya satu, tidak hanya price stability, tapi juga employment. Bahkan ada yang economic growth. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita hanya price stability, dan ini kalimatnya bukan price stability, tapi kalimatnya adalah menjaga nilai rupiah. Ya, menjaga nilai rupiah supaya tetap di situ. Jadi ini price stability. Tapi prakteknya itu seperti sekarang misalnya Gubernur BI sekarang itu ya price stability, tetapi dia pro growth. Gitu. Jadi pro growth kan ya gimana begitu ya? Itu yang tahu Pak Jokowi sama Pak Periwarjio. Pada waktu Pak Jokowi mencalonkan Pak Periwarjio itu ada deal apa kan kita nggak tahu ya. Tapi begitu keluar dari ruangannya Pak Jokowi, Pak Periwarjio ditanyai wartawan, nanti saya kalau jadi Gubernur BI saya akan pro growth. Nah itu kalau dia dari undang-undang nggak ada di undang-undang begitu, tapi di penjelasan undang-undang ada. Itu. Jadi di penjelasan undang-undang itu ada bagaimana menjaga nilai rupiah itu supaya nanti kaitannya dengan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi itu ada di penjelasan undang-undang, tapi bukan batang tubuh dari undang-undang itu. Dan ini kan bisa diinterpretasikan semacam itu. Nah, itu kira-kira penjelasannya semacam itu. Lalu sekarang usulannya gimana? Ya macam-macam juga. Ada yang usul tetap aja satu, macam itu. Tapi yang jadi Gubernur Bank Indonesia itu merasa betul bahwa dia tidak bisa mengendalikan harga kalau dia tidak mempunyai dua perangkat, baik ke demand side maupun ke supply side. Karena harga itu ditentukan oleh dua, oleh demand dan oleh supply. Kalau kita ngomongkan makro ya aggregate demand dengan aggregate supply itu harga. Nggak bisa. Nah, padahal kalau dia hanya sebagai otoritas moneter, itu dia punya hak hanya untuk mengendalikan di sisi demand. Ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut di kuliah keempat, Pak Nasir, kita akan bicara di situ kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, nanti kita akan konsentrasi di situ. Ya, jadi nggak bisa kalau hanya ngomongkan moneter, kemudian dia hanya mengendalikan demand, tidak bisa. Karena harga itu ada dua, supply dan demand. Nah, pada waktu Gubernur BI-nya itu Pak Darmin Nasution. Pak Darmin Nasution itu dari fiskal. Ya kan, dia pernah jadi dirjen pajak dan seterusnya. Maka waktu dia jadi Gubernur Bank Indonesia, untuk mengendalikan harga beras saja, dia tidak hanya mengandalkan demand beras, tapi juga supply beras. Nah, caranya bagaimana? Lalu dia buat Satgas Pengendalian Harga Beras. Nah, Satgas Pengendalian Harga Beras itu salah satu tugasnya adalah mencari siapa yang bisa memainkan harga beras itu. Itu nggak bisa dari demand, bisa dari dua-duanya, bisa dari supply. Nah, kebetulan pegawai BI yang ngurus itu dulu mahasiswa bimbingan saya, S3-nya. Lalu dia cerita, Mas, harga beras itu kalau di Jakarta ditentukan oleh 4 orang. Apa hubungannya dengan kebijakan moneter? Nggak ada itu. Semacam itu. Hanya ditentukan oleh 4 orang. Nah, saya penasaran macam itu. Karena itu nggak ada ilmunya di ekonomi moneter, nggak ada itu ilmunya semacam itu. Tapi itu harus dilakukan, lalu itu didekati. Ini pendekatan ini pendekatan kelembagaan tidak bisa anukan lagi. Jadi menurut tim Satgas itu, walaupun misalnya Bulog itu operasi pasar, harga bisa bertahan. Karena dia punya uang. Lalu operasi pasar dia menyuruh anak buahnya diperintahkan
beli semua habis, itu jangan dikira bahwa yang beli masyarakat, atau beli masyarakat beli, tapi kemudian di lain pintu dia cegat semua itu, sini berasnya tak beli kembali. Nah, berarti pasokan beras ya nggak ada apa-apanya di situ, karena dikendalikan oleh 4 orang itu. Nah, misalnya kalau di Tanah Abang itu kira-kira 6 tahun, 8 tahun yang lalu, itu bosnya itu wanita. Ya, umurnya baru sekitar 38 tahun. Ya, orangnya semampai tinggi putih gitu, ya. Nah, tapi belakangnya itu bodyguard-nya bisa 6. Macam itu. Jadi itu semacam itu, ini nggak bisa hanya dikendalikan dari sisi demand, nah ini harus dari sisi supply. Sekarang misalnya kalau Bapak Ibu ke BI itu ada departemen UMKM loh, departemen UMKM, usaha menengah kecil mikro, usaha mikro menengah kecil, ya usaha kecil menengah, ya mikro kecil menengah, itu ada departemen, satu departemen di BI itu yang ngurusi itu UMKM. Apa hubungannya di situ? Ya dicari-cari hubungannya bisa-bisa aja macam itu. Ya, lalu tapi ya itu faktanya begitu, dan itu mulai zaman Pak Agus Martowardoyo, zaman Pak Darmin Nasution, ya begitu. Jadi prakteknya itu nggak bisa. Oleh karena itu, terus saya pernah bilang juga zaman Pak Agus Marto jadi gubernur BI itu dia ngadakan acara di Jogja. Ya. Saya diundang. Yang saya senang sekali itu bukan saya diundang Pak Agus, tetapi saya bisa duduk di sebelahnya Sri Sultan. Ya, sebagai warga Jogja, seumur-umur saya baru kali itu duduk di sebelah kirinya Sultan. Kalau di depan Sultan biasa karena saya ngadep, tapi kalau duduk lalu di sebelah dia itu ya baru kali itu. Saya senang sekali. Lalu karena Pak Agus Marto dekat, saya mengenalkan diri kan, saya sebelumnya nggak kenal dia, saya mengenalkan dia, kaget juga saya ngomong, Pak Agus, saya Insukindro. Oh iya Pak, saya sudah tahu kok gitu. Ternyata Pak Agus itu salah satu kelebihannya, kalau dia mau ketemu orang, dia pelajari itu orang itu siapa, wajahnya seperti apa, gitu. Nah, sehingga itu pembicaraan jadi akrab. Lalu saya juga komentar ke Pak Agus Marto, Pak, Bapak kok ngurusi pariwisata loh? Karena dia di Jogja itu ngurusi itu loh, Bandara Jogja yang baru itu loh. Dia mengkoordinir sekitar 4 atau 5 orang menteri sama Sultan, dia 3 hari di Jogja, itu ngurusi Bandara Kulon Progo itu loh. Apa hubungannya itu dengan tugasnya Bank Indonesia? Lalu saya komentar gini, Pak, kenapa nggak ditulis saja Pak di undang-undang itu, suruh revisi atau apa, suruh amandemen, lalu dituliskan di situ bahwa kita tidak hanya price stability, tapi juga unemployment misalnya, atau economic growth. Wah, kalau udah gitu, apa-apa boleh dilakukan. Nah, itu contohnya begitu. Jadi kalau sekarang muncul mau digunakan, saya nggak apa-apa, biar aja. Supaya ya memang di dunia itu nggak ada yang lalu strict hanya stabilitas harga, itu ya nggak bisa banknya. Nanti banknya kacau, bank sentralnya kacau sendiri, nggak bisa dia. Nah, jadi itu ya, jadi semacam itu. Kemudian kalau misalnya bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga, ya nggak apa-apa, silakan aja, karena sasaran yang dia capai kan, dia kan tidak hanya mengendalikan harga dalam arti harga barang, tapi juga harga uang. Harga uang berarti kurs. Jadi kalau kursnya naik, tanpa diperintah, BI akan menaikkan suku bunga. Karena supaya kursnya jangan terlalu tinggi, misalnya begitu. Ya. Nah, apa ini dengan suku bunga? Ya sama. Jadi kalau kita kaitkan dengan ini interest rate approach ya, jadi sama, ada price stability, economic growth, sama semacam itu. Memang sasaran ini tergantung masing-masing negara, enggak. Tapi prakteknya itu banyak semacam itu, karena dia tidak bisa. Ya. Lalu misalnya salah satu
salah satu policy dari Pak Agus Marto yang saya sukai adalah dia pegawai BI yang hebat-hebat, yang pintar-pintar itu dia tempatkan di daerah. Wah, itu pegawainya teriak-teriak itu. Tapi setelah pulang dari situ dia cerita luar biasa. Saya bisa tahu kondisi fakta di lapangan di situ. Ya, jadi itu contoh-contoh semacam itu banyak yang dilakukan semacam itu. Jadi misalnya ada orang itu dari direktur eksekutif itu 20 tahun di kantor pusat, kemudian dia ditugaskan ke daerah. Pada waktu ditugaskan ke daerah 3 bulan dia pusing itu. Terus saya dikontak gitu. Saya bilang, oh kamu harus bersyukur, saya bilang gitu. Ditempatkan di daerah supaya kamu lihat dunia nyata bahwa di daerah itu data itu merupakan binatang liar, bukan binatang terkendali, itu binatang liar itu. Saya jadi ikut-ikut tahu karena saya bantu dia. Misalnya, ambil contohnya, daerah Jawa Tengah Utara itu ada produsen Brambang, itu daerahnya di Brebes sana. Itu kalau mau masuk ke Semarang, itu lewat Surabaya. Jadi Brambang itu dikirim dulu ke Surabaya, lalu setelah itu dikirim lagi ke Semarang. Nah, coba itu apa? Itu nggak mahal macam itu. Tapi ternyata ya begitu polanya. Loh, kenapa? Ya investornya dari Surabaya, dari Sidoarjo. Jadi dia kirim dulu ke Sidoarjo. Rumah saya itu banyak sapi. Nggak pernah beli daging sapi di situ karena dia bawa ke Semarang dulu itu daging yang ada, sapi yang ada di sini. Di belakang saya itu, belakang rumah saya. Gitu Pak Amri. Baik, Prof. In, Pak Nasir, apakah ada tambahan atau hal yang? Ya, sudah. Terima kasih Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Nasir. Berikutnya ini ada Pak Syaraf Syukri, kemudian mengajukan resen untuk berinteraksi langsung dengan Prof. In Sukindro. Silahkan Pak Syaraf Syukri. Pak Syaraf Syukri, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan. Baik, sepertinya ada gangguan atau hal yang kemudian menghalangi beliau. Prof. In, saya akan kembali ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom Q&A. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah secara implisit dijawab oleh Prof. In sebelumnya. Namun ini ada beberapa yang kemudian membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Saya akan merangkum beberapa pertanyaan yang relatif sama temanya. Yang pertama berkaitan dengan pergeseran titik origin dalam kurva IS tadi, Prof. In. Apakah kemudian itu, apa makna dari pergeseran itu? Apakah semata bahwa sintesis Keynesian baru ini kemudian mengakomodasi teori siklus bisnis sehingga kemudian ada kebutuhan untuk melihat resesi dan ekspansi sehingga titik origin itu kemudian digeser ke tengah. Mohon penjelasan lebih lanjut dari Prof. In. Ini ada pertanyaan yang kemudian diajukan terkait dengan pergeseran tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pak Failur Rahman dan juga Pak Ditya. Silakan Prof. In. Apa makna dari pergeseran titik origin, apa kira-kira intuisi ekonominya? Iya. Saya coba memahami maksudnya Hubert. Ya. Maksudnya Hubert itu adalah karena dia pengen cerita tentang resesi. Jadi makanya digeser itu karena tujuannya untuk menjelaskan mengenai resesi. Kalau dia digeser ke kanan, sumbunya itu tadi, berarti lalu itu dia bisa cerita tentang resesi, ya, dengan pola itu. Jadi misalnya tadi ini ya, jadi ini curve IS, kemudian ini sumbunya digeser ke kanan. Nah, kalau digeser ke kanan, berarti titik originnya pindah dari sini ke sini.
Nah, karena pindah dari sini ke sini, berarti di sebelah kiri ini menjadi negatif. Di sebelah kanan itu menjadi positif. Kalau di sini berarti sebelah kiri itu negatif. Ya. Jadi ini pertama itu. Pertama, Hubert, lalu Barbosa itu ingin menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi di dalam makro. Jadi ini fluktuasi ekonomi. Ya. Yang kedua, ini adalah shock dari aggregate supply. Karena Y dikurangi YP dibagi YP. Y itu Y actual, YP itu potensial dibagi potensial. Nah, itu kan shock dari aggregate supply. Nah, kalau ini shock dari aggregate supply, ya betul, itu memang memasukkan konsep dari real business cycle. Tapi yang pertama saya memahami bahwa Hubert itu akan menjelaskan mengenai ini. Ya. Dan paper saya misalnya, saya selalu sekarang menggunakan shock dari supply side dan demand side untuk menjelaskan tentang perilaku. Itu Pak Amri. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Kemudian dalam setting perekonomian terbuka, terutama ketika suatu negara itu menerapkan misalkan kebijakan sistem nilai tukar mengambang dan misalkan sistem nilai tukar terkendali, bagaimana implikasi dari kebijakan nilai tukar tersebut terhadap kerangka analisis ISMP dalam konteks sintesis Keynesian baru ini? Penjelasannya lengkap besok ya. Baik. Hari Kamis, tetapi konsepnya begini. Nah, kita ingin menggunakan konsep ini, berarti kalau itu berarti yes, kursnya nggak kelihatan di situ. Ya, kita tetap pakai suku bunga. Tetapi kalau kita mau mengembangkan dari Mendel and Fleming, ya maka itu kelihatan pengaruh dari kurs. Tapi kalau ini hanya ikut menggeser IS ke atas atau ke bawah. Kalau menggunakan konsep ini, karena suku bunga dengan Y berarti IS itu variabel yang kita anggap eksogen. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ini ada pertanyaan berkaitan dengan masalah kebijakan. Dalam kurva ISMP, tadi Prof. menyampaikan kurva MP-nya dalam konteks perekonomian tertutup itu cenderung horizontal. Sementara kurva IS tetap mempunyai suluk negatif. Apakah ini berarti bahwa kebijakan moneter itu lebih kurang efektif dibandingkan dengan kebijakan fiskal? Artinya kebijakan fiskal lebih dominan dan lebih mempunyai dampak dalam rangka pengendalian fluktuasi ekonomi dibandingkan dengan kebijakan moneter. Mohon tanggapan Prof. Nah begini, ini konsepnya adalah kenapa horizontal? Ini kan buku di Amerika, ya sehingga Amerika itu perekonomian tertutup atau terbuka kan kita nggak tahu juga. Ya, jadi terbukanya fleksibel atau fake exchange rate. Kalau di Amerika itu fake exchange rate karena Amerika menentukan suku bunga, ya sudah kurs ya sudah semua ngikuti semacam itu. Jadi itu semacam itu. Tapi kalau nanti kita negaranya itu berbeda-beda, ya berarti kurs itu berpengaruh kepada kurva MP. Ya, jadi terpengaruh di situ. MP-nya akan slope-nya positif, ya. Jadi kalau kursnya itu flexible exchange rate, berarti kursnya slope-nya positif. Tapi kalau fake exchange rate itu ada batas tertentu, suku bunganya horizontal, kemudian naik, ya. Jadi seperti patah gitu. Itu berpengaruh macam itu. Tapi apakah itu berarti kebijakan? Tidak begitu pola berpikirnya. Tetap aja konsepnya kalau suku bunga, kalau kebijakan moneternya naikkan suku bunga naik, bagaimanapun itu kurvanya. Jadi misalnya untuk perekonomian terbuka yang flexible exchange rate berarti slope-nya positif, nah, lalu pengaruhnya tidak sebesar kalau dia horizontal. Baik, Prof. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Ridwan. Berarti kemudian kebijakan fiskal itu kemudian akan tercermin dari pergeseran IS ke kanan atas. Betul nih, Pak? Artinya relatif sama dengan sintesis neoklasik. Kemudian kebijakan atau intervensi fiskal itu secara grafis akan tercermin dari pergeseran IS ke kanan atas dalam konteks analisis ini, ISMP di Keynesian. Jadi kalau pergeseran IS-nya sama,
Jadi kan saya ambil contoh misalnya tadi ini, ya ini contohnya. Apa yang menyebabkan pergeseran? Misalnya kalau G-nya naik, ya ini bergeser ke atas atau ke bawah atau ke atas. Ini kan seperti yang ada di buku makro yang baku. Bedanya, ya ini bedanya. Bedanya ini adalah fluktuasi ekonomi, lalu bisa positif negatif, lalu ada sumbu ini. Jadi kalau dulu kita nggak bisa menganalisis apakah itu resesi atau tidak, misalnya kalau pakai yang lama, yang ini, ya, yang ini misalnya. Kalau kita seperti ini, apakah ini resesi atau nggak ngerti kita, ya. Nah, oleh Hubert lalu digeser semacam itu. Ini lalu kita bisa tahu, oh kalau di sebelah kiri garis ini berarti ekspansi, kanan kalau kiri berarti resesi. Itu perbedaan yang prinsip dari kedua pendekatan ini. Tapi kalau masalah pergeseran kurvanya ke atas, ke kiri, bawah, ya sama, tetap sama. Macam itu. Jadi kalau misalnya ini, apa yang bisa menggeser Y? Ya G. Kalau G-nya naik, dia ke atas. Kalau G-nya turun, dia ke bawah. Semacam itu. Sama, kalau itunya sama. Kemudian untuk dalam kerangka analisis ini, misalkan kita ingin menganalisis fenomena COVID seperti sekarang, Prof, di mana banyak ekonom atau banyak para pengambil kebijakan yang meyakini bahwa COVID ini memiliki dampak, memberikan dampak terhadap ekonomi melalui keberadaan guncangan di sisi penawaran dan juga guncangan di sisi permintaan. Bagaimana kemudian kita bisa mencoba menangkap atau mengakomodasi analisis terhadap dua sumber guncangan tersebut dalam kerangka ISMP Synthesis Sequencing baru ini? Oke. Kalau ingin lengkap nanti hari kuliah kelima, ya. Nanti kita akan bicarakan di situ. Tapi untuk menjawab itu ya saya dapat tutup dulu, dan saya akan buka dokumen saya. Kelihatan ya Pak Amri? Terlihat, Prof. In. Ya, oke. Ini adalah dampak dari COVID. Ya. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu baca bukunya Hubert, nggak ada begini. Tambah-tambahi sendiri sama saya. Ya. Ya, jadi guru besar tuh gitu. Tambah-tambahi. Sekarang PDW lah pokoknya. Nah, jadi ini apa ini? Ini adalah kalau misalnya COVID itu mengakibatkan konsumsi, investasi, dan lain-lain turun, IS bergeser ke kiri, pada yang sama, YD juga bergeser ke kiri. Ya, jadi IS bergeser ke kiri, sampai kapan? Ya, tidak tahu. Tapi IS bergeser ke kiri. Jadi semakin parah itu ya semakin ke kiri, nanti sampai di sini bisa. Ya, YD-nya gimana? YD-nya juga bergeser ke bawah lagi. Gitu. Tapi akibat dari konsumsi turun, macam-macam turun, permintaan yang nggak ada, produksi juga turun. Ya, bergeser ke atas. Aggregate supply-nya bergeser ke kiri juga. Semacam itu. Jadi, aggregate demand bergeser ke kiri, IS bergeser ke kiri, aggregate demand bergeser ke kiri. Macam itu. Lalu bagaimana dengan aggregate supply? Aggregate supply karena demand-nya berkurang, dia jadi output-nya turun, ya bergeser ke kiri juga, semacam itu. Nah, ini bisa semacam ini. Jadi efeknya bisa ini. Jadi lalu gimana? Nah, ini resesi namanya karena di sebelah kiri. Nah, kalau pakai makro yang baku, yang standar itu kita nggak bisa menjelaskan apa itu resesi apa nggak bisa. Kita hanya ngomongkan itu output-nya turun, tapi resesi nggak tahu kita. Gitu. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa tahu bahwa ini bisa bergeser ke kiri, macam itu.
Lalu kebijakannya apa? Nah, ini misalnya, ini kebijakannya stimulus fiskal dan stimulus moneter. Nah, ini stimulus fiskal. Stimulus fiskal berarti IS ke kanan. Ke kanan di situ. Stimulus moneter berarti MP ke bawah. Situ. Jadi kalau Gubernur Bank Indonesia kemarin itu menurunkan suku bunga, nah saya sudah buat di sini reaksinya. L bisa naik, L bisa tetap, bisa turun. Nah, ini namanya stimulus moneter. Jadi ini stimulus fiskal, ini stimulus moneter. Gitu. Lalu, nah tujuannya kemana ke sini? Ya, tujuannya ke sini. Ya. Jadi kalau kemarin itu, kuliah kemarin, di bagian akhir dari kuliah kemarin, lalu saya tuliskan kan, di kuartal 1 itu min 1,62%, ya, kemudian turun lagi menjadi min 6,355. Nah, bisa jadi ini di sini turun, kemudian turun lagi. Nah, semacam itu. Ini resesi semua. Jadi karena negatif itu resesi. Berarti kemarin itu saya ceritakan min 1,627 itu kuartal 1. Lalu turun lagi menjadi minus 6,55%. Kuartal 3 naik menjadi minus 3,25 karena gambarnya jadi melengkung macam itu, ya. Jadi gambarnya akan melengkung semacam itu karena kurvanya akan bentuknya seperti V, ya, seperti V. Nah ini besok lah hari ke berapa ya? Hari ke-5 nanti kita akan bicara ini, ya. Baik, Prof. Terkait dengan kebijakan moneter yang tadi Prof. sampaikan, stimulus moneter baik melalui penurunan suku bunga acuan BI 7 DRR maupun dengan quantitative easing yang beberapa waktu yang lalu dilakukan Bank Indonesia. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, seringkali penurunan suku bunga acuan itu kemudian tidak direspon oleh suku bunga kredit. Nah, bagaimana? Mohon penjelasan dari Prof. mengenai fenomena ini yang terjadi di Indonesia seringkali. Terus kemudian berkaitan dengan quantitative easing, penambahan jumlah uang yang beredar, apakah hal tersebut mempunyai efek jangka panjang? Nah, berikut dua pertanyaan tersebut, Prof. Berkaitan dengan kebijakan moneter. Kalau suku bunga acuan kemarin waktu ceramah kemarin juga sudah saya coba ya. Kita lihat kemarin, jangan ceramah kemarin. Ini ceramah kemarin. Kita akan melihat ya indikatornya apa seperti ini ya. Jadi ini adalah suku bunga pinjaman, kemudian ini yang hitam ini suku bunga kebijakan, ya. Kemudian yang biru ini suku bunga deposito. Ya. Prof, mohon maaf, tampilannya belum dapat kami saksikan. Oke, bentar ya. Belum saya share screen. Ini data kemarin, ya, data kemarin. Jadi ini adalah suku bunga yang hitam ini suku bunga kebijakan, kemudian yang biru ini suku bunga deposito, kemudian yang merah ini suku bunga pinjaman. Ya, jadi kalau kita lihat ini, kalau suku bunga deposito itu oke lah, dia masih dekat gitu dengan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, artinya dekat lah. Tapi kalau dengan suku bunga ini nggak ada hubungannya. Perilakunya ya ini naik tinggi ini ya biasa aja. Nanti ini turun suku bunganya ya ini turun sedikit, tapi nggak kelihatan semacam ini. Ini udah turun di sini malah ini ya juara bertahan semacam itu. Ya karena ini perilakunya sendiri dia di situ. Tahun 2015 tanggal berapa ya? Tanggal 10 Agustus saya ceramah di tempatnya Bu Adiningsih. Waktu itu masih jadi
ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Lalu di situ ada dari Deputi Gubernur BI, ada dari OJK, ada dari pemerintah, tapi juga ada dari pengamat. Lalu ada juga ketua Perbanas. Ya, jadi ada ketua Perbanas. Jadi ketua Perbanas. Lalu saya gambarkan seperti ini. Lalu saya cerita, itu gimana itu perbankan? Kalau jadi juara bertahan begitu, mereka tertawa-tertawa. Harusnya kan seperti ini. Makanya waktu Pak Periwarjo minta supaya ini, ya datanya begini kok. Macam ini. Jadi Pak Periwarjo mestinya nggak usah menghimbau di situ. Dihukum aja. Gitu. Jadi nanti lewat koordinasi dengan OJK lalu diperingatkan, tapi OJK-nya nggak berani soalnya. Macam itu. Jadi ini memang datanya begini. Macam ini. Jadi yang ngikuti itu deposito. Iya, kalau deposito iya. Jadi kalau suku bunga acuannya itu turun, ya depositonya juga turun. Tapi gimana dengan enggak? Macam itu perilakunya memang sendiri. Alasannya apa? Nah, banyak dibuat alasan. Misalnya kondisi ekonomi yang belum pasti, itu berarti menimbulkan kos pada bank dan seterusnya, itu kos bank. Tapi kan nggak pernah dibicarakan misalnya gimana kalau gaji bos-bos bank itu diturunkan, nah, semacam itu. Nah, nggak ada bicarakan, mestinya kalau untuk menghemat itu ya mereka diturunkan manajemen fee-nya itu. Tapi kan nggak diturunkan. Nah, kalau mereka mengharapkan apa gaji yang tinggi, ya kasusnya nanti seperti bank Permata itu, ya bos-bosnya, komisarisnya minta gaji yang tinggi, akhirnya kolab banknya. Iya. Itu Pak Amri. Baik, Prof. Ini yang terakhir, ini ada beberapa pertanyaan teknis terkait dengan kurva Phillips. Ini saya rekapitulasi, ada beberapa pertanyaan terkait dengan ekspektasi inflasi, Prof. Bagaimana cara menghitung? Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana dari Ibu Fitriati. Pertanyaannya bagaimana menentukan atau menghitung atau mengestimasi ekspektasi inflasi, apakah kemudian pengukurannya menggunakan survei dan seterusnya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai ekspektasi inflasi yang dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana? Apakah ada perbedaan ketika ekspektasi inflasi bersifat adaptif ataupun ketika ekspektasi inflasi bersifat forward-looking? Jadi dua pertanyaan tersebut, Prof. berkaitan dengan kurva Phillips. Silakan, Prof. Oke. Persoalan utama pada ekspektasi adalah bagaimana mengestimate. Nah, di ekonometri itu ada berbagai macam metode, tapi semuanya time series. Ya, semuanya time series. Jadi kita bisa menggunakan time series yang linear, bisa menggunakan time series yang tidak linear. Ya. Nah, time series yang linear itu berarti parameternya linear. Ya, jadi semacam ini. Jadi kalau kita menggunakan time series yang linear, ada dua lagi. Ada model time series, ada model ekonometrika time series. Berbeda ya, model time series dengan model ekonometrika time series. Nah, kemudian nanti ada yang bivariat, ada yang multivariat. Nah, kalau pakai bivariat kita bisa menggunakan AR, autoregresi, bisa menggunakan MA, moving average. Gimana tekniknya untuk mengestimate menjadi forecasting? Ya, kita belajar aja. Belajar dari buku ekonometri tentang bagaimana kita menggunakan model bivariat untuk forecasting, macam itu. Atau multivariat. Nah, multivariat, ya, bisa saja kita menggunakan multivariat. Nah, kemudian ada juga yang simple, pakai trend. Itu kan juga metode estimasi forecasting di situ. Bisa juga misalnya kemarin kita menggunakan HP filter, kita bisa menggunakan Kalman filter. Jadi model-model filter itu bisa dipakai untuk membuat forecasting. Nah, jadi nanti kita dapatkan expected. Ya, expected itu
Itu kalau penanya itu menggunakan EVIUS, itu adalah fitted value. Ya, jadi fitted value. Jadi kalau di EVIUS kita bisa dapatkan actual value, fitted value, kemudian residual. Nah, fitted value itu bisa fitted value 1 periode ke depan, ada fitted value 2 periode ke depan, dan seterusnya. Itu bisa dipelajari di EVIUS. Nah, jadi kalau saya misalnya bertanya, apakah ekspektasi masyarakat dengan Bank Indonesia itu sama? Enggak. Enggak. Karena Bank Indonesia lebih menguasai informasi dibandingkan dengan masyarakat. Di situ. Kalau sama enggak? Pertanyaan berikutnya, akurat mana, Pak? Nah, itu lain soalnya kalau itu. Ya, kalau itu lain soalnya. Tapi kalau sama enggak? Macam itu. Ya, karena kalau kita ngomongkan Bank Indonesia menguasai data, menguasai informasi, segala macam, ya dia mungkin lebih akurat harusnya. Tapi kalau nanti ditanya, lu kok nggak akurat, ya itu lain soalnya. Di situ. Tapi kalau masalah akurasi, ya saya kasih contoh nih pada penanya ya. Saya pernah diadu gitu di Bali, tanggal 15 Desember tahun 2015. Ya. Saya diadu. Jadi ada 6 peneliti. Ya. Dari BI, dari OJK, dari LPS, dari Kementerian Keuangan, ya. Kemudian ada lagi dari lembaga swasta itu kalau nggak salah CSIS kalau nggak salah. Lalu saya individu. Gitu. Nah, mereka tampil semua, bagus-bagus modelnya, macam itu. Tapi pada waktu diadu, saya yang unggul, macam itu. Jadi pada waktu saya tampil, saya bilang begini, karena panitianya juga nakal itu. Saya ditempatkan pembicara terakhir. Ya, saya ditempatkan pembicara terakhir. Lalu saya gunakan teori baru ini. Ya, kemudian saya menggunakan forecasting 3 step. Nah, itu nggak ada di buku statistika. Nah, saya punya itu. Dan saya punya model untuk membuat forecasting 3 step. Ya. Nah, udah saya lakukan itu. Lakukan, lalu diadu. Nah, mereka misalnya gini, BPS itu mengumumkan, misalnya ya, pertumbuhan ekonomi 7,32. Estimasi saya berapa? 7,34. Jadi angka BPS keluar 7 Januari tahun 2014 itu 7,34, 7,32. Saya ngestimate-nya bulan Oktober tahun 2013 itu 7,34. Wah, rame itu. Nah, itu masalahnya di situ. Masalah apakah lebih baik masyarakat atau tidak yang nggak bisa kita anukan. Tapi untuk kasus saya begitu. Nah, kok Pak Im bisa bagus? Aku berdoa soalnya. Gitu. Nanti waktu saya tampil, saya bilang kepada audien di situ, kalau tadi 5 pembicara sebelumnya itu membuat macam-macam begitu, itu ada dananya. Itu dibiayai oleh lembaga masing-masing, ada BI, ada OJK, ada macam-macam. Ini pembicara terakhir ini keluarkan biaya, saya bilang. Karena saya harus bayari asisten-asisten itu. Kan saya keluar sendiri uangnya, bukan dapat duit, nggak keluar untuk membiayai asisten-asisten itu. Saya bilang gitu. Tapi mari kita adu, hasilnya bagusannya. Ya, itu masalahnya karena saya berdoa. Oke Pak Amri gitu. Nah, kalau adaptif ya periode yang lalu. Gitu. Baik, Prof. In, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kemudian waktu terbatas. Tadi saya juga mencoba untuk merekapitulasi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mempunyai tema umum yang berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Prof. In, jadi kemudian kita akan mengakhiri sesi kedua dari Sinarku mengenai ekonomika makro sintesis Keynesian baru ini. Kita akan ketemu lagi minggu ini di hari Kamis di jam yang sama dengan tema ISMP MNKPC, tapi kemudian dengan setting perekonomian terbuka. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. In Sukendro yang kemudian telah memberikan pemaparan menjadi narasumber kita pada sesi kuliah online siang hari ini.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, para partisipan yang kemudian meluangkan waktu untuk bisa berpartisipasi pada siang hari ini. Kepada panitia, saya juga ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan forum yang sangat bermanfaat terkait dengan ekonomi makro. Baik, kita akhiri sesi kedua untuk Sinarku. Terima kasih banyak. Bapak Ibu diperkenankan untuk meninggalkan forum Zoom. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Prof. In. Oke, saya lihat ya. Silakan Prof. In.